Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah fitnah kecil itu bisa memecah belah satu peradaban besar? Nah, hari ini kita akan bahas sebuah kisah dari masa lalu yang bisa jadi cermin banget buat kita semua. Judulnya, Mewaspadai Tabiat Neo Abdullah bin Saba. Ide untuk melihat sejarah sebagai cermin ini datangnya dari Haji Moko. Beliau adalah pendiri Achitya Basvara. Beliau ingin mengingatkan kita semua kalau apa yang terjadi di masa lalu itu pelajaran yang super berharga buat menghadapi potensi perpecahan di masa sekarang. Oke, jadi begini alur cerita yang akan kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari gagasan Haji Moko, terus kita bongkar gimana arsitektur fitnah itu dibangun oleh Abdullah bin Saba, kita lihat taktik adu dombanya, dan dampaknya yang ternyata abadi. Dan yang paling penting, kita akan tarik pelajarannya untuk zaman kita sekarang, dan kita tutup dengan sebuah pesan khusus untuk umat di Indonesia. Setiap konspirasi besar itu kan pasti ada target pertamanya. Yuk kita lihat gimana arsitektur fitnah ini dimulai dengan membidik seorang pemimpin yang sangat dihormati, Khalifah Utsman bin Affan. Jadi siapa sih dalang di balik ini semua? Namanya Abdullah bin Saba, sosok yang bisa dibilang cukup misterius yang disebut-sebut menyamar masuk Islam. Sasarannya adalah Khalifah Utsman, seorang pemimpin yang dikenal karena kelembutannya. Wah, ini kontras yang sempurna banget buat menanam bibit perpecahan. Coba deh kita lihat betapa rapi dan terstrukturnya siasat ini. Dimulai dengan nyebarin isu nepotisme, terus lanjut menggugat keabsahan kepemimpinan Utsman. Dari situ masa dihasut buat bergerak sampai mengepung istana. Tiap langkahnya dirancang untuk satu tujuan akhir yang ngeri banget, pembunuhan. Dan inilah puncaknya. Di tengah kekacauan pengepungan itu, 3 penyusup berhasil menyelinap masuk. Mereka menemukan Khalifah Utsman sedang tertidur lelap dan membunuhnya. Sebuah tragedi yang menjadi gerbang untuk fitnah yang jauh lebih besar lagi. Kematian seorang pemimpin ternyata bukan akhir, teman-teman. Justru itu jadi awal dari kekacauan yang lebih dahsyat. Disinilah taktik adu domba mulai dimainkan. Tragedi tadi dimanfaatkan untuk membenturkan 2 sahabat, Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, wafatnya Utsman itu menciptakan sebuah celah politik yang sempurna. Ali, yang kemudian menjadi khalifah, memilih untuk menertibkan keadaan dulu sebelum mengusut tuntas kasus pembunuhan itu. Nah, keputusan ini menciptakan ketegangan. Dan disinilah Abdullah bin Saba menjalankan strategi jitunya, bermain di 2 kaki. Gini cara kerjanya. Kepada kubu Muawiyah dia bisikin, hati-hati, Ali bakal nyerang kalian. Terus ke kubu Ali dia sebarin isu, waspada, Muawiyah udah siapin pasukan buat nyerang. 2 kebohongan yang sama ditanam di 2 tempat yang berbeda. Tujuannya cuma satu, memanen kebencian. Dan hasilnya, provokasi itu berhasil. 100.000 orang disiapkan dalam pasukan Ali untuk menghadapi Muawiyah. Bisa dibayangkan, sebuah fitnah telah berhasil menyalakan api perang saudara di antara sesama muslim. Ternyata, luka dari perang ini jauh lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Inilah awal mula perpecahan abadi, sebuah warisan kelam yang lahir dari tipu daya dan konspirasi. Jadi, di tengah pertempuran, pas pasukan Muawiyah lagi kepepet, muncullah muslihat politik yang disebut tahkim. Pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran di ujung pedang mereka, seolah-olah ngajak damai dengan kembali ke hukum Allah. Ali tahu ini cuma tipu daya, tapi sebagian pasukannya termakan oleh gerakan simbolis ini. Dan disinilah titik baliknya. Pasukan Ali pecah dari dalam. Mereka yang menolak dan keluar dari barisan kemudian membentuk kelompok yang disebut Khawarij. Sementara mereka yang tetap setia pada Ali dikenal sebagai Syiah, yang artinya pengikut setia. 2 nama yang lahir di medan perang ini gaungnya akan terasa sepanjang sejarah Islam. Konspirasi ini memuncak dalam gelombang pembunuhan. Setelah Utsman, target berikutnya adalah para pemimpin kunci. Ali bin Abi Thalib akhirnya wafat dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, seorang yang ahli Al-Quran tapi sudah dihasut. Muawiyah dan Amr bin Ash juga jadi target, tapi untungnya keduanya berhasil selamat. Rencana untuk melumpuhkan kepemimpinan umat Islam kala itu hampir berhasil sempurna. Oke, sampai di sini kita udah lihat sejarahnya. Sekarang waktunya kita ngaca. Inilah bagian yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengenali pola-pola Neo Abdullah bin Saba yang mungkin banget ada di sekitar kita hari ini. Pertanyaannya jadi sangat langsung kan? Dengan melihat pola sejarah tadi, apa aja sih ciri-ciri yang harus bikin alarm kita bunyi di era informasi yang serba cepat ini? Nah, ini dia ciri-cirinya. Coba perhatikan baik-baik.
menyebar fitnah dan hoaks untuk merusak reputasi orang. Sengaja mengadu domba antar kelompok, punya muka dua dan sangat manipulatif, memanfaatkan isu-isu sensitif untuk memecah belah. Dan yang paling bahaya, membangun narasi seolah-olah terzolimi untuk menciptakan faksi radikal. Kedengaran familiar? Pernahkah Anda melihat pola ini di media sosial atau di sekitar Anda? Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama sebuah pesan dari penggagas tema kita hari ini. Sebuah ajakan dari Haji Moko untuk kita semua di Indonesia. Pesan ini relevan banget. Sejarah udah membuktikan kalau sosok bermuka dua dengan agenda terselubung itu nyata. Dan hari ini, tabiat semacam itu hidup kembali. Mungkin dalam kolom komentar, di grup-grup percakapan, atau bahkan di dunia nyata. Kewaspadaan adalah satu-satunya pertahanan kita. Demikian ulasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan yang bermanfaat ya untuk kita semua. Disampaikan pula salam hangat dari Haji Moko untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Tetaplah waspada dan mari kita jaga persatuan. Sampai jumpa. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام